pas mau rilisnya aja tuh susah banget karena kita ditolak label. Perubahan suara aku tuh kayak bener-bener bikin aku kayak sesat banget karena jadi serak abis, terus jadi gampang capek, terus aku juga mut-mutan banget dan kayak rebel banget pada saat itu. Kalau aku kayak, "Hai semuanya," itu tuh biasa tuh ada yang jawab dan dia tuh ngomongnya kayak bener-bener ngomong sendiri. Terus Iya, kayak iya. susah buat aku nge-present dan lain-lain karena nggak ada reaksi dari orang. Sebenarnya aku tuh perfectionist untuk apapun. Karena kayak misalnya rambutnya Naura ada di cat juga. Kamu punya perawatan khusus nggak sih? Aku itu di-chat sama teman aku sendiri. Dan Karno tuh emang kenal sama aku dari tahun 2017. Cuman aku tuh nggak pernah ngobrol sama dia. Dia juga follow private account aku, terus dia kayak suka tiba-tiba nanya-nanya gitu di question box. Kita berdua itu udah planning on something. Aku pengen banget sih bisa kerja untuk Disney. Halo, selamat datang di Teritori Teman Cerita Inventory. Ketemu lagi bareng sama aku Indi Arisa. Dan kali ini kita akan ngobrol sama seorang penyanyi cilik yang sekarang sudah mulai beranjak remaja. Dia itu punya keluarga yang solid dan juga fans-fansnya yang loyal banget. Dan ini paling banyak banget loh kemarin-kemarin di request. Kalau gitu langsung aja yuk, Indi akan ngobrol-ngobrol hari ini barengan sama Naura. Halo Naura, selamat siang. Hai, siang. Ya ampun, Indi tuh lumayan nungguin loh akhirnya bisa ngobrol sama Naura di teritori ini. Karena sempet banyak banget loh jujur Naura yang request pengen Indi ngobrol sama Naura. Katanya gitu. Wow. Makanya jadi pas sekarang akhirnya dapet kesempatan buat ngobrol sama Naura, langsung deh Indi punya beberapa pertanyaan buat Naura, buat ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, Naura, ini kalau misalnya bisa bilang, siapa sih yang gak kenal sama Naura sekarang gitu kan ya. Naura itu adalah dulu sempat jadi penyanyi cilik dan sekarang udah beranjak remaja gitu. Dan Naura itu memulai karirnya di saat waktu musik anak Indonesia tuh lagi nggak ada atau lagi tertidur gitu ya. Dan katanya sampai Naura ada di titik sekarang tuh nggak mudah juga karena katanya Mama Nola dulu sempat apa ya ngorbitin Naura. Meskipun Mama Nola itu udah duluan di industri musik, tapi itu juga katanya nggak mudah tuh karena Mama Nola sempat ditolak label-label sampai akhirnya berusaha untuk apa ya upload sendiri ke YouTube, Instagram dan juga apa ya jualan-jualan CD lewat Instagram gitu. Dan ternyata emang kayaknya membuahkan hasil kan usahanya Mama Nola ini gitu. Dan akhirnya jadilah Naura yang sekarang. Itu Naura masih ingat nggak sih zaman umur berapa Naura waktu itu pas Mama Nola lagi berusaha untuk mengorbitkan kamu dengan ngetok label satu-satu itu gitu. Dan itu waktu itu lagu yang diajuin ke label-label itu lagu dari siapa? Oke. Jadi yang pertama itu aku kan mulai pengen nyanyi itu umur 5 tahun. Cuma tuh belum dibolehin mama untuk jadi penyanyi karena kan tanggung jawabnya susah dan berat buat aku yang masih 5 tahun. Akhirnya dibolehinnya umur 7 dan selama 2 tahun itu aku bener-bener kayak buktiin ke mama kalau misalkan aku tuh emang pengen jadi penyanyi dan aku tuh bisa. Nah, setelah dari umur 7 tahun itu aku rekaman, prosesnya 2 tahun lagi dan pas umur 9 tahun aku baru diwujudin. Maksudnya baru selesai bikin albumnya dan itu pun pas mau rilisnya aja tuh susah banget karena kita ditolak label. Lagu-lagu aku katanya terlalu berat karena kan aku dulu pakai string dan lain-lain. Sekarang juga. Terus ditolak label, ditolak juga tempat-tempat buat jual CD. Jadinya emang bener-bener ngelewatin jalan yang gak mulus banget. Oke, jadi emang perjuangannya tuh berasa banget ya di Naura sekecil itu Iya. pada saat itu perjuangannya Naura dengan Mama Nola juga. Nah, sampai katanya awalnya Mama Nola itu mutusin untuk membantu kamu terjun ke industri musik karena ngelihat ada potensi nih di Naura yang katanya dari umur 3 tahun itu lebih senang lihat video kartun musik dibandingin sama video kartun lainnya. Nah, kalau boleh flashback di zaman Naura kecil dulu, apa sih video kartun yang Naura sering tonton sampai akhirnya Naura punya passion nyanyi dan masih inget nggak kenapa waktu itu Naura lebih suka itu dibandingin nonton kartun biasa? Sebenarnya kalau kartun, aku bukan kartun musik sih Kak, cuman aku tuh dulu nonton film Sound of Music. Terus itu yang bikin aku suka nyanyi film Sound of Music, film Annie, terus aku juga nonton Oliver Twist, terus aku juga nonton
apa ya, pokoknya aku tuh suka sama sesuatu yang jadul, which is kayak musical, sesuatu yang berkaitan dengan anak-anak, tapi juga sama musik. Dan aku senang banget sama musikal-musikal, jadi aku dari kecil emang nontoninnya musical, terus lagu-lagu yang aku hafalin juga lagu-lagu musikal, jadinya aku kurang nonton film-film yang kayak, apa ya, yang kayak misalkan pada saat itu yang lagi ngetop tuh misalkan Justin Bieber. Nah, aku tuh belum dengerin Justin Bieber gitu. Aku lebih dengernya tuh kayak ke lagu-lagu klasik. Oke, jadi dari situ ternyata basicnya ya sampai Naura jadi punya influence musik kayak sekarang. Nah, terus Naura juga kan bisa dibilang kamu tuh lahir di industri musik di momen yang tepat. Jadi waktu itu kan lagi nggak ada tuh anak-anak Indonesia yang punya sosok idola gitu. Kayak anak-anak tahun 90-an kan banyak banget tuh ya dulu ada idola-idola artis-artis masih kecilnya. Nah, di saat usia Naura ada di usia masih anak-anak dan belum jadi penyanyi sukses kayak sekarang, siapa yang waktu itu jadi idolanya Naura? Um, Karena waktu itu menjadi idola. kan nyanyi cilik tuh. Iya ya, Hmm. aku tuh ya ngelihat Kakak Sherina. Aku dulu juga nonton filmnya Mhm. Kakak Sherina, terus selain itu juga ya tadi Son of Music kan banyak anak-anaknya tuh yang nyanyi, terus Andy kan juga anak-anak semua. Jadi itu yang bikin aku pengen jadi penyanyi, dan awalnya tuh aku tuh pas suka nyanyi tuh nggak langsung jadi kayak penyanyi yang punya album, tapi aku dulu ikut drama musikal. Aku ikut 2, tapi yang satunya tuh nggak jadi. Akhirnya aku ikut musikal Timun Mas, itu pas aku umur 7 tahun. Oke. Tadi Naura juga sempat mention nih sama Sherina karena yang emang waktu itu kan jadi idola anak-anak pada usia Ya, mereka yang zamannya anak-anak 90-an gitu. Tapi Naura ya. ada yang banding-bandingin gak sih sama penyanyi-penyanyi cilik senior sebelumnya gitu? Dan kalau pendapat Naura tentang penyanyi cilik zaman dulu yang ngebikin gerakan save lagu anak itu gimana? Tuh kayak ada Joshua mungkin, ada banyak lah ya gitu. Ya, aku alhamdulillah nggak dibandingin. Mungkin karena emang orang-orang tuh zaman sekarang tuh udah beberapa juga udah bisa lebih open minded karena aku juga look up to them kan. Dan aku senang banget pas aku awal-awal berkarir tuh aku diajak kolaborasi gitu. Kalau nggak salah emang Steve Lagu Anak itu ada kakak-kakak dari Trak Kwek Kwek, terus juga ada Susan boneka itu. Pokoknya aku dari situ aku juga bisa kenal sama kakak-kakak apa yang dulu juga sebagai penyanyi anak tuh dari situ. Jadi seneng banget bisa ikut kolaborasi. Oke, justru jadi kamu kenal sama mereka langsung ya, gara-gara project itu ya, gitu. Nah, terus juga nih hebat banget kan tahun lalu Naura itu lolos jadi salah satu dari 16 peserta Indonesia menuju Broadway. Dan di situ kan kamu bisa memperdalam ilmu pertunjukan Broadway langsung dari US alias Amerika Serikat. Nah, waktu itu pas ikut Indonesia menuju Broadway, emang keinginan sendiri buat ikutan itu atau ada yang ngajak? Jadi aku tuh emang pengen banget bisa main di Broadway itu dari aku kecil, yang tadi Sound of Music dan lain-lain. Hmm. Terus dan aku tuh emang kagum banget sama stage act dan lain-lain, dan aku tuh suka ngelakuin itu. Akhirnya aku dikasih tahu ada Indonesia menuju Broadway ini, terus aku langsung audisi, dan aku bener-bener ngikutin step-step ya. Dan itu audisinya susah banget sih. Oke, dan akhirnya nih ya, kalau misalnya ngelihat potensi peserta yang waktu itu ikut audisi, udah sempet nggak nyangka kayak emang Naura bakal lolos gitu? Atau nggak nyangka? Nggak nyangka sama sekali karena itu tuh isinya tuh yang seumuran aku tuh udah punya pengalaman semua. Mhm. Terus mereka ikut kayak dance company. Dan sementara aku nggak pernah les nari, terus aku juga nggak pernah ikut les acting, dan aku nggak pernah ikut les nyanyi. Jadi aku bener-bener yang kayak, aduh aku takut banget. Jadi tuh kan kalau Broadway itu aku ngiranya kan cuma kayak bahasa tubuh dan lain-lain. Ternyata kita juga diajarin basic-basic ballet. Which Korea itu juga ada baletnya, dan aku sama sekali baletnya udah lama banget, itu aku umur 3 tahun dan udah lupa banget. Terus Oke. aku tuh kayak deg-degan banget karena Korea balet itu kan gak gampang. Terus Heeh. tekniknya belum lagi. Terus bentuk-bentuknya kan malu kalau misalkan kayak bener-bener gak bisa banget tuh malu banget. Iya, kayak Karena belajar semuanya tahu gitu ya. iya, semuanya bisa.
Oke. Terus ada pelajaran nggak yang akhirnya kamu dapat dari situ gitu sebelum apa ya? Yang sebelum itu tuh kamu nggak pernah dapat di Indonesia gitu, yang baru kamu dapat dari sana kayak oh gini toh ternyata. Um, aku tuh jadi tahu kalau misalkan kan aku kira kalau Broadway itu kan harus kayak bahasa tubuhnya tuh dibuat kayak emang bener-bener dibuat karena kan aku mikirnya tadi kalau kita di panggung beda sama kalau kita di film. Kalau di film kan kita pakai kamera dan itu kan bisa lihatnya tuh kayak jaraknya tuh deket. Tapi kalau panggung kan aku kira karena jauh jadi harus bahasa tubuhnya tuh harus lebay biar kayak orang yang jauh tuh nggak mikir lebay. Karena Nah, takutnya kalau gitu ya. acting iya, karena kalau kita acting kayak film tuh beda sama di panggung. Dan ternyata pas aku latihan itu aku kira emang harus kayak gitu, beberapa anak tuh ditegur. Katanya kalau ngelakuin gerakan tuh harus sesuai dan harus ada kayak purpose-nya. Kayak purpose-nya tuh apa kamu kayak gitu. Kan nggak harus kayak gitu. Nah, jadi kayak aku bener-bener belajar detail banget sih. Oke, jadi nggak selalu tuh ternyata gerakannya harus lebay, semuanya benar-benar tetap sesuai Ya. kondisi yang dibutuhkan gitu ya. Nah, terus Neona kan juga ya katanya ikutan dan dia sampai 70 besar gitu. Waktu akhirnya cuma kamu yang kepilih, gimana Neonanya tuh sempet sedih nggak sih? Kayak ya gitu. Sebenarnya dia itu nggak terlalu kayak aku kayak into Broadway dan lain-lain. Jadi dia nggak terlalu gimana-gimana sih. Tapi dia seneng banget karena dia bisa ikut program itu, dia juga belajar banyak. Karena dia itu sebenarnya beda banget, bertolak belakang banget sama aku. Aku itu anaknya sukanya tuh yang klasik, terus kayaknya sukanya tuh yang kayak beda banget sama Nino. Kalau Nino tuh zaman sekarang banget, dia bener-bener ngedengerin lagunya tuh yang bisa dibawa narinya tuh kayak hip hop dan lain-lain. Dia tuh I beda banget see. sama aku. Dia banyak TikTok dance gitu, dia pasti hatam semuanya ya. Iya. Oke, oke, oke. Terus nih, ini juga ada fakta menarik katanya bener apa enggak. Setiap kali proses pembuatan lagu, itu Naura selalu sakit flu. Jadi katanya kalau hasil rekamannya itu hasil pas Naura lagi flu, bener gak sih? Iya bener, bener banget. Aku nggak ngerti, itu selalu kayak gitu. Nggak pernah sama sekali yang kayak nggak pilek. Dan itu tuh datang kalau misalkan udah mau on the way ke studio doang, abis itu keluar dari situ selesai. Jadi emang aneh banget. Iya. Aku juga nggak ngerti, aku juga sama sekali sampai sekarang nggak ngerti. Jadi setiap rekaman aku selalu sedia kencur, tisu, sama air putih. Oke, itu tipsnya ya. Berarti buat rekaman Ya, supaya membantu menopang suara kamu kencur ya dari Naura juga setuju. Terus ya. sempat nanya ke dokter nggak sih Naura kayak itu tuh kenapa? Apakah karena kamu preparation hektik banget sampai sakit atau emang kayak misalnya ada psikosomatis yang kayak ada ibaratnya gitu psikosomatis karena deg-degan jadi agak-agak flu. Enggak sih, karena pas aku juga aku tuh tipe orang yang kayak kalau misalkan aku udah punya kayak cure-nya tuh kayak misalkan kencur, ya udah aku pakai kencur aja. Tapi kalau misalkan kayak udah parah banget, aku baru ke dokter. Oke, baiklah. Nah, terus ini pengen tahu dong, Naura, kamu tadi kan sempat bilang juga kalau kamu lebih into classical song gitu ya. Kalau misalnya Yes. dari Naura sendiri, apa top 5 playlist lagu anak-anak versinya Naura? Yang recommendation buat temen-temen teritori yang sekarang lagi nonton. Lagu anak. Probably kan kalau anak zaman sekarang kan kayak they're a little bit kayak agak malu untuk ngedengerin lagu anak. Cuman kalian harus banget denger lagu-lagu yang sebenarnya karena mungkin anak-anak zaman sekarang udah lebih cepat bertumbuhnya. Cuman buat teman-teman atau adik-adik yang masih harus dengerin lagu anak, kalian boleh banget dengerin lagu-lagu dari Sound of Music. Itu ada lagu Do Re Mi, So Long Farewell, terus ada lagu Annie juga, lagu Tomorrow, ada dari Matilda the Musical, ada lagu Naughty sama Quiet. Oke, itu dia top 5 playlistnya lagu anak dari Naura ya. Nah, Naura terus nih, since kamu terjun ke industri musik, Naura ini kan sering banget ya bikin konser gitu. Konser dongeng. Nah, tahun lalu di konser dongeng 4 ini katanya jadi persembahan terakhir kamu karena saat ini Naura ada transisi usia kan, sekarang kamu udah remaja. Itu benar-benar. Iya. Dan perubahan apa yang paling berasa di Naura saat nyanyi waktu Naura masih kecil dan sekarang udah usia remaja? Ngerasa nggak sih ada perubahan suara gitu minimal? Iya, aku ngerasain banget. Apalagi, jadi kan aku kira tuh pas aku kan pertama kali kayak pubertas aku bener-bener kayak ngerusak my voice, terus juga mood aku tuh pas konser dongeng yang kedua. Nah itu tuh
aku lagi masa-masanya rebel banget. Aku baru tahu gara-gara tim itu baru ngasih tahu pas konser aku yang terakhir. Mungkin karena kalau sekarang tuh udah berubah sepenuhnya, udah lebih bisa ngehandle, suara juga udah bisa balik. Tapi pas konser Dongeng Indo itu perubahan suara aku tuh kayak bener-bener bikin aku kayak sesak banget karena jadi serak, abis, terus jadi gampang capek, terus aku juga mut-mutan banget dan kayak rebel banget pada saat itu. Dan aku ngerasa kayak, aduh ini aku kira emang diri aku yang kayak gitu, ternyata emang masa-masa pertumbuhan. Dan untungnya pas kali 4 ini aku ngerasa kayak emang beda banget, karena pas konser Dongeng 4, itu kan melo-melonya banget, karena kayak udah konser Dongeng terakhir. Jadi aku nonton konser Dongeng 1, 2, sama 3. Dan aku ngerasain banget perubahan suara. Dan yang pas konser Dongeng 4 ini mungkin karena udah pulang dari Indonesia menuju Broadway, aku jadi ngerasa lebih pede aja buat nyanyi di panggung. Dan bahasa tubuh aku bisa aku bilang kayak ada improvement. I see, nice berarti ya. Semakin bijak di setiap konser dongengnya ya, dari kedua dan seterusnya. Yes. Terus nih buat Naura, Yes. versi remaja sekarang, nantinya bakalan masih nggak sih tetap bikin konser rutin dengan konsep baru? Apa namanya konser impian Naura yang belum tercapai itu masih ada nggak sih di konser dongeng? Karena segmennya konser dongeng masih anak gitu kemarin. Kalau aku kayak, hai semuanya, itu tuh biasa tuh ada yang jawab, dan dia tuh ngomongnya kayak bener-bener ngomong sendiri, terus kayak susah buat aku nge-present dan lain-lain, karena nggak ada reaksi dari orang. Kesempatan yang mungkin nggak bakal datang 2 kali, dan aku seneng banget, dan pas runway-nya itu, aku deg-degan banget, karena aku udah lama banget nggak runway. Sebenernya aku tuh perfectionist untuk apapun. Karena kayak misalnya rambutnya Naura ada dicat juga. Kamu punya perawatan khusus nggak sih? Aku itu dicat sama teman aku sendiri.